Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, melanjutkan budak buku kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang surga dan neraka, dan kita masih dalam bahasan tentang surga. Serta kita berada di bab insyaAllah ke-18 pada kesempatan ini, yang akan membahas masalah hubungan seksual di surga. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang wanita ahli surga di bab 17. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para bidadari itu sangat indah, sangat cantik, sangat sempurna. Dan mereka tidak melalui proses biologis atau tidak melalui proses adanya sperma dituangkan di rahim, kemudian ketemu dengan sel telur, seperti yang kita tahu proses manusia umumnya, sehingga akhirnya menjadi anak lah, kemudian mulai bayi, anak-anak, kemudian mulai dewasa, remaja, dewasa, dan seterusnya sampai tua dan meninggal dunia. Tapi bidadari diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Jadi langsung sempurna dan langsung tinggal mengabdi dan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sempat saya singgung teman-teman sekalian pada awal-awal kita belajar tentang surga ini dan juga belajar tentang neraka sebelumnya. Ya. Kalau nikmat apapun yang kita rasakan di dunia ini, saudaraku seiman, dari lezatnya makanan, nikmatnya minuman, ya, kemudian tidur, kemudian menggunakan pakaian yang bagus, ya, menata diri, merawat ya, rambut dan segala macam. Kemudian mandi yang segar, kemudian juga biologis, ini semua adalah miniatur dari nikmat yang ada di surga. Ya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan di dunia, ya, bagi orang-orang beriman, maka itu juga akan menjadi hak mereka di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dan bahkan melipat gandakan, serta menyiapkan hal-hal bahkan yang belum diberikan di dunia, sebagai tambahan dari apa nikmat yang ada di dunia. Serta apa yang ada di surga nanti hanya sama secara nama, tapi akan beda secara kualitas dan kuantitasnya. Ya. Seperti itu kurang lebih. Teman-teman tentu yang sudah berumah tangga tidak asik dengan kenikmatan biologis. Ya. Apalagi pada saat dia lakukan dalam kondisi jiwanya tenang. Ya. Dia lagi tidak ada masalah dengan pasangannya. Kemudian lagi dalam kondisi gembira, dia lagi mungkin baru terima gaji, dia baru mendapatkan sukses dalam penyelesaian proyeknya, mungkin pengantin baru, mungkin segala macam hal yang, atau memang orang yang menata dengan rapi, bersih, rapi, sehingga dia setiap saat walaupun sudah berumur tetap bisa menikmati karena dia menjalankannya pada pasangannya yang halal. Semua itu teman-teman sekalian ya adalah bagian kecil daripada kenikmatan yang akan ada di surga nanti. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kenikmatan yang sama namanya, tapi berbeda dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Ini juga sama dalam hal yang lain seperti makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, kebun-kebun, buah-buahan, dan segala macam fasilitas yang sudah kita sebutkan pada bab-bab sebelumnya. Ya. Demikian juga dengan tentang neraka. Neraka juga apapun siksaan yang kita rasakan, na'udzubillah, ya. Mungkin orang pernah kena luka bakar misalnya, atau bisul, atau apa saja yang menyakitkan gitu kan, yang dia tidak rasa nyaman. Semua itu adalah miniatur. Di neraka akan jauh lebih berat secara kualitas dan kuantitas siksaan tersebut. Orang mukmin menjadikan surga sebagai targetnya, sehingga apapun yang dia kerjakan di dunia targetnya adalah surga sana. Dan dia juga menjauhi neraka. Beda dengan orang kafir yang memang targetnya malah neraka. Semua apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diharamkan, maka mereka melakukannya. Berbicara tentang masalah biologis teman-teman, sebelum kita membahas masalah hubungan seksual di surga ini, karena ini adalah hal yang perlu diketahui oleh kaum muslimin, dan mungkin sebagian orang menganggapnya risih untuk berbicara masalah ini, padahal sebenarnya dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada penjelasannya. Justru terbalik, kalau seandainya tidak dijelaskan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, maka seseorang itu akan belajar dari sumber yang lain. Seperti misalnya banyak kaum muslimin sekarang belajar seksual dari hal yang kecilnya, ciuman, rabahannya, sampai akhirnya meletakkan kemaluan di kemaluan dari film-film porno misalnya. Bahkan itu menjadi sebuah penyakit, ya kan? Semoga Allah maafkan masa lalu. Kita tidak bicara masa lalu, kita bicara sekarang ke depannya.
Dan saya menyarankan ya, agar jangan pernah membuka lagi situs-situs seperti ini. Semoga Allah menjaga kita, karena memang ini pertama mendukung perzinahan, yang kedua ya dia juga melihat aurat orang lain, yang ketiga merusak fitrah biologis Anda, karena orang yang terbiasa nonton seperti ini ya, nanti dia akan membayangkan siapa yang dilihat di film. Kesannya nanti pasangannya itu betul-betul hanya sekedar boneka saja. Padahal sebenarnya memberikan kepuasan pada pasangan bagian daripada ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lakukan jima itu atau hubungan biologis itu karena ini adalah perintah Allah, kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai istri, artinya kita memberikan kepuasan pada pasangan, maka kita akan mendapatkan pahala. Sampai pernah Nabi SAW mengatakan di depan para sahabat, ya, fi bid'i ahadikum sadaqah, di kemaluan kalian ada sedekah, maksudnya ada pahala besar. Akhirnya para sahabat tertarik dengan ini. Sebagaimana tadi mungkin moderator mengatakan ini banyak pertanyaan yang muncul. Mungkin orang jadi bertanya, masalah hubungan seksual kok kesannya kayak sensitif sekali ya bahasannya. Apalagi di surga gitu. Nah, memang sesuatu bukan yang aib untuk dibahas. Justru sekali lagi saya bilang, kalau seandainya kita tidak bahas, maka banyak di antara muslimin yang bisa salah dalam mengambil edukasi atau ilmunya. Mereka menuju kepada hal-hal yang haram. Ya. Apalagi memang film-film tidak benar ini, itu merusak fitrah. Tadi saya bilang salah satunya, akhirnya orang hanya bisa membayangkan yang ada di film tersebut. Pasangannya sudah jadi tinggal boneka saja, dia tidak menikmati lagi, tidak memberikan hak mereka. Dan juga bisa membuat ketagihan dalam kemaksiatan ini. Sampai pernah ada orang yang berkeluh kesah di pengajian, dalam bentuk pertanyaan tentunya, bagaimana cara mengobati dan menasihati suami yang sudah ketagihan seperti ini. Sampai-sampai kalau hubungan biologis, itu dia meletakkan laptop di ranjang, lalu dia menggauli istrinya sambil nonton. Ini sudah rusak sekali fitrahnya. Bagi teman-teman yang sedang terkena penyakit seperti ini, saya katakan penyakit karena ini adalah kemaksiatan kepada Allah SWT. Mohonlah kepada Allah diberikan perlindungan agar selamat dari situ dan Anda bisa kembali kepada fitrah Anda sendiri. Fitrah Anda sendiri. Seringnya menonton seperti ini pasti akan merusak semua itu, teman-teman sekalian. Atau minimal mengurangi, gitu kan. Sehingga akhirnya kita tidak menikmati lagi pasangan kita yang harusnya kita memberikan hak dia dan juga kita menikmatinya. Baik teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, fi bid'i ahadikum sadaqah, dikembalikan ada sedekah, ya, ada pahala besar. Maka para sahabat mengatakan, ayati, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlu walahu fihi ajr. Apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya? Artinya orang semua tahu dapat kenikmatan. Maka dia juga mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumu fil haram alakumul wizr. Ketika kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, berzina, maka kalian akan dapat dosa besar lagi, gitu kan? Maka para sahabat paham masalah itu. Tentu saja. Maka kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Begitu juga kalau diletakkan pada yang halal. Jadi memang pada kemaluan kita tuh ada sedekah, ada pahala yang besar sekali, ya. Jadi ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2376. Nah, supaya teman-teman sekalian bisa mendapatkan pahala dalam masalah biologis ini, saya sarankan ya, niatkan ibadah dan lakukan itu bukan hanya sekedar syahwat, tapi di situ ada perintah Allah. Ini penyampaian Nabi SAW ini adalah penyampaian agar kita termotivasi melakukan biologis kan gitu. Juga dalam bahasan masalah hak suami istri ada hak biologis, ya. Dan itu wajib untuk kita penuhi. Baik itu perempuan ke suaminya atau laki-laki ke istrinya, gitu kan? Sampai pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah mengatakan, wahai ummul mukminin, bagaimana kalau seandainya kami sedang tidak mood, ya, lagi tidak nyaman, lagi marah sama suami, kemudian dia minta untuk dilayani, apakah kami berdosa kalau kami nolak? Kata Aisyah, iya, karena ada hak pasangan di situ. Ada seseorang datang kepada Imam Ahmad mengatakan, laki-laki terbalik tadi perempuan, ini laki-laki, dia mengatakan, kalau seandainya kami lagi tidak ada ingin, tidak ada hasrat, tidak ada syahwat pada istri, gitu kan. Terus kemudian kami harus jalankan kewajiban. Bagaimana kami mempertemukan? Lagi tidak ada hasrat. Kata Imam Ahmad, kau bisa melakukannya karena niat menjalankan kewajibanmu sebagai suami atau kau niat untuk mendapatkan keturunan. Itu semua ada pahalanya. Dan itu terjadi karena interaksi biologis. Kan gitu. Jadi poin ini sangat penting memang untuk dijelaskan.
Jadi ikhlaskan niat teman-teman sekalian. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan tadi dalam penutupan hadis ya. Ara'aitum law wada'aha. Begitu makna. Itu hadisnya tadi yang saya sebutkan itu maknanya. Ini hadis sebenarnya begini. Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr. Artinya, tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram dia berdosa? Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya pada yang halal ia mendapatkan pahala. Jadi ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Islam juga teman-teman mengajarkan kepada kita ya, melakukan pembukaan dalam biologis itu. Kita dilarang teman-teman sekalian dalam Islam begitu syahwat, mohon maaf, langsung ya interaksi to the point ke kemaluan. Dan itu diingatkan ya. Sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 2967 dan juga Muslim 715, di mana dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, hal tazawwajta bikran am thayyiba? Hai Jabir, apa kau nikah sama janda atau gadis? Fakultu tazawwajtu thayyiba. Aku menjawab bahwasanya aku menikah dengan janda. Faqala halla tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka? Kenapa kau tidak nikah dengan gadis sehingga kau bisa bercumbu mesra dengannya dan juga dia bercumbu mesra denganmu? Maknanya adalah janda punya pengalaman masa lalu. Tentu bukan tidak boleh menikah dengan janda ya. Tapi dia akan ada cenderung membandingkan dengan suaminya yang dulu. Gitu kan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dengan perawan yang memang belum pernah tahu sebelumnya. Sehingga dia baru merasakan kenikmatannya itu bersama kamu. Tapi ada bahasa Nabi SAW di sini. Kau bercumbu mesra dengannya. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, hendaklah seseorang di antara kalian sebelum biologis memiliki rasul. Rasul itu utusan. Kata para sahabat, apa itu rasulnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ciuman. Jadi kita memang dianjurkan juga dalam Islam. Nabi SAW membahasakan itu. Dan bagaimana Nabi SAW sangat romantis dalam masalah-masalah seperti ini. Oleh karena itu keliru kalau ada orang, generasi muda muslim, mempelajari masalah romantis itu dari justru film-film orang non-muslim. Yang dianggap romantis justru mereka gonta-ganti ciuman bibir sama siapa saja. Ya, mereka hubungan biologis sama siapa saja. Ya, mau itu dengan cara yang benar, menikah atau tidak, maka sama saja. Ini keliru. Islam tidak seperti itu. Islam punya adab dan tata krama. Ini juga panjang lebar kami jelaskan dalam bahasan buku Mahkota Pengantin. Ada satu babnya masalah biologis dalam Islam. Itu lebih terinci lagi tentang bagaimana ya, Islam datang mengajarkan penganutnya, karena ini adalah ibadah yang juga kalau suami istri dianjurkan untuk sering mengulanginya, ya. Biologis tersebut. Kalau saya pernah baca beberapa artikel medis ya, anjuran medis mungkin sepekan sekali. Tapi kalau kita baca hadis Nabi SAW tadi dimotivasi memiliki pahala, nggak ada batas sepekan sekali. Dan kalau kita bicara juga poligami misalnya, seorang laki-laki memiliki beberapa orang istri, dan istri itu punya hak mabit, hak nginap. Dan hak nginap itu berarti hak biologis juga ada dalamnya. Berarti kan memang ada interaksi biologis. Jadi kalau orang memiliki 4 orang istri misalnya, berarti kan dia biologis sama yang pertama di sini, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Hari kelima dia kembali ke istri pertama, sama juga. Dan bagaimana dalam Islam kalau Anda baca tentang hadis Nabi SAW berhubungan dengan mandi Jumat ya, bagi laki-laki. Mandi Jumat bagi laki-laki itu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub. Ya. Kemudian dia menggunakan wangi-wangian, dia mengisi rambutnya dengan rapi, menggunakan baju yang terbaiknya, kemudian dia pergi ke masjid, dia tidak memisahkan antara 2 orang, lalu kemudian dia dengarkan khutbah, lalu dia sholat, kecuali akan dibersihkan dosanya yang lalu. Kata sebagian ulama hadis, ini berarti ada anjuran menggabungkan di hari Jumat pagi itu antara mandi Jumat sama mandi junub. Jadi ada kan motivasi untuk melakukannya ya, seperti itu kurang lebih. Dan ini anjurannya. Ada juga kalau tidak salah riwayat lain itu atau athar lain, Nabi SAW melarang seseorang melakukannya seperti hewan. Hewan kan begitu, tidak melalui ya, hal-hal yang membuka. Ya. Mungkin kalau kita kembangkan, saya pernah mengadakan pelatihan manajemen rumah tangga Islami, salah satunya adalah melampiaskan biologis yang halal dengan cara yang benar dan menggunakan segala macam cara yang Allah halalkan. Tutur kata yang santun, ya, wangi, kemudian sentuhan dan segala macam sampai akhirnya selesailah biologis tersebut. Ya. Dan subhanallah saya temukan ternyata memang banyak di antara peserta dalam daurah
dalam pesantren kilat pada saat kami lakukan itu, ya memang tidak tahu. Bahkan mereka subhanallah sekian tahun berumah tangga, ya seperti orang yang rutinitas saja. Mereka tidak mengemas setiap kali, setiap kali biologis itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang berpahala. Sehingga dia cari maksimal, ya kenikmatannya juga maksimal dalam pahala, ya seperti itu kurang lebih. Dan ini juga, subhanallah saya pernah punya seorang sahabat dekat, kemudian dia datang dari Saudi, dia sudah berumah tangga 15 tahun. Kemudian dia pada saat mau pulang, habis ngisi daurah di Jakarta, di Indonesia, hasil pesantren kilat buat da'i-da'i gitu. Dia mau pulang lalu dia bilang sama saya, Khalid saya mau beli hadiah buat keluarga. Terus saya bilang sama dia, kamu mau saya yang memilihkan atau kamu yang pilih sendiri? Dia bilang coba bantu saya pilih. Saya ajak ke salah satu pasar mall di Jakarta, dan saya ajak dia ke tempat toko pakaian. Khusus pakaian dalam laki-laki dan perempuan gitu. Dia bilang apa ini Khalid? Saya bilang coba beli pakaian. Yang kamu suka warnanya, yang kamu suka jenisnya, belikan buat istri antum. Antum juga beli buat antum sendiri. Gitu. Nah, saya berbahasa Arab tentunya pada saat itu ya. Antum ini retorika saya ya. Sebenarnya saya mengatakan anta ikhtar gitu. Kamu pilih kira-kira yang kamu suka gitu. Intinya dia memilih alhamdulillah semuanya. Terus setelah itu sekitar 2 minggu setelah dia pulang ke Saudi, dia telepon saya lalu dia mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Saya bilang kenapa akhi? Dia bilang subhanallah, apa yang kamu tunjukkan hadiah itu mengubah hidup saya setelah saya 15 tahun berumah tangga. Saya terus terang selama ini belum pernah terfikir untuk membelikan pakaian dalam yang saya suka buat keluarga saya sehingga dia memakainya. Ternyata ada kenikmatan tambahan, ada sesuatu yang baru yang dirasakan. Dan kenapa kita tidak lakukan? Sementara itu halal. Apa yang dijual oleh para pelacur di luar sana teman-teman sekalian? Mereka jual baju yang seksi, badan yang wangi, gitu kan? Godaan, rayuan. Kenapa setiap istri kita nggak melakukan ini? Kenapa kita nggak tanamkan pada mereka agar mereka melakukannya? Dan kenapa setiap istri tidak berpikir seperti itu? Sehingga suaminya, ibaratnya orang kalau sudah kenyang di rumah, kenyang makan, ditawarkan makanan apapun di luar, dia tidak mau kan? Kan seperti itu. Yang ketiga, jangan lupa ini poin penting teman-teman, membaca doa. Karena ini ada pengaruhnya pada keturunan. Ada pengaruhnya pada keturunan kita. Anda mau keturunan Anda soleh dan solehah, salah satu faktor adalah doa ini. Doa ini ya, disebutkan dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu faqala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddir ya, bainahuma walad fi dzalika in yuqaddir bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada." Ya, saya ulangi, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlahu faqala bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada." Jika salah seorang dan antara kalian, ini kata Nabi SAW, hadis Nabi, yaitu suami maksudnya, jika salah seorang dari kalian yaitu suami ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu ia membaca doa, tadi doa itu ya, Bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitana, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibish syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Baik kenikmatan biologisnya supaya syaitan tidak ikut-ikutan, dan juga anak nanti kalau lahir. Kata Nabi SAW, ini penting closing hadisnya. Kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka syaitan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Bayangkan, ini resepnya nih. Berarti anaknya jadi baik. Syaitan tidak akan mengganggu, mencelakakan anak itu selamanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 6388 dan Muslim nomor 1434. Dalam masalah biologis kita boleh menikmati cara apapun selama bukan yang agama larang. Tentu ada yang diharamkan, nanti akan kita jelaskan. Tapi dalil tentang bolehnya menggauli istri dengan berbagai macam gaya, ya, di tempat, keadaan, selama memang tidak haram. Sekali lagi, nanti kita jelaskan hal-hal yang haram itu, ya.
Seperti misalnya menggauli istri pada saat haid dan nifas di kemaluannya. Atau meletakkan kemaluan di dalam dubur. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Maka masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, umumnya kalau dua hal tadi Anda tidak lakukan, meletakkan kemaluan di kemaluan Anda di dalam kemaluan istri, lagi haid dan nifas, ya. Dan juga meletakkan kemaluan di dalam dubur. Kalau ini tidak dilakukan, maka masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Al-ayat. Istri-istrimu adalah ladang tempat kamu bercocok tanam. Anda kalau punya ladang bagaimana? Anda cocok tanam di situ. Dan mau ditata bagaimana bentuknya, mau lurus, mau garis miring, mau dibuat lingkaran tengah-tengah, mau segala macam. Kan cocok tanam bebas. Gitu. Dia bercocok tanam. Istrimu kata Allah adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja yang kamu kehendaki. Anda buka Al-Baqarah 223. Jelas sekali firman Allah SWT ini. Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang namanya ladang atau tempat bercocok tanam pada wanita adalah di kemaluannya, yaitu tempat mani bersemai untuk mendapatkan keturunan. Ini adalah dalil bolehnya menyetubui istri di kemaluannya, terserah dari arah depan, belakang, atau istri dibalikkan. Ini bukan perkataan saya. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, jilid 10 di halaman 6. Dan ada riwayat, Jabir radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mulia, dia dan ayahnya dua-duanya sahabat. Ia berkata, "Kanatil yahudu taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'al waladu ahwal." Dahulu orang-orang Yahudi di masa Nabi SAW berkata, kalau ada seseorang menggauli atau menyetubui istri dari arah belakang, maka mata anaknya nantinya bisa juling. Lalu Allah menurunkan firman-Nya surah Al-Baqarah 223. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri-istrimu adalah ladang tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat cocok tanam bagaimana saja yang kamu kehendaki dan dahulukan dirimu. Ya. Ini bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya menggauli istri dari arah belakang itu bisa juling matanya. Ini tidak benar. Juga dalam riwayat lain, ya, Nabi SAW mengatakan mukbilatan wa mudbiratan makana fil farji. Terserah mau dari arah depan atau belakang selama di kemaluan. Dinukil dari At-Tahawi jadi 3 halaman 41 dalam syarah Ma'an al-Athar, ya, dengan sanad yang sahih. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menyanggah anggapan keliru orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya kalau menggauli istri dari belakang, ya, itu bisa mengakibatkan juling. Dan anggap ini sama sekali tidak benar. Yang dilarang dalam Islam adalah menggauli istri di kemaluannya pada saat haid. Demikian juga di duburnya. Ya. Ini penting. Kalau masalah dalil, masalah larangan menggauli istri di kemaluannya, itu kalau Anda tadi buka Al-Baqarah 223 ya. Satu ayat sebelumnya, Al-Baqarah 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Al-ayah. Artinya ditanyakan kepada Muhammad tentang haid, ditanyakan kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah dia adalah penyakit. Dan janganlah kalian menggauli istri kalian pada saat sedang haid. Dan kalau mereka sudah suci, sampai mereka suci. Kalau mereka sudah suci, gaulilah mereka di tempat yang sudah Allah perintahkan kalian. Maksudnya kemaluannya. Buka Al-Baqarah 222. Baca terjemah itu memang masalah biologis atau jima. Baru kemudian masuk tadi, wanita atau istri adalah ladang, bisa bercocok tanam semau si suami. Dan itu harus ayat 223 gitu. Nah, jadi di sini Allah SWT melarang kita meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat lagi haid. Dan kalau bahas haid berarti nifas masuk dalamnya. Sementara dalil tentang tidak bolehnya menggauli istri dari dubur, seperti ya ini efeknya kalau Anda nonton film-film porno. Karena orang-orang non-muslim, mereka tidak kenal namanya haram itu. Subhanallah, mohon maaf saya bahasakan. Dubur itu teman-teman mengeluarkan 2 hal. Kalau bukan angin, gas yang bau, gitu kan, atau tinja. Memang dia bukan tempat untuk digauli.
Keliru ini kalau orang melakukannya. Terlebih lagi dalam Islam dilarang. Perhatikan sabda Nabi SAW dan hadis ini hadis Hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 2 halaman 479. Kata Nabi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah atau Nabi SAW bersabda, mal'unun man atan bra'atun, atau man atan bra'atan fi duburiha. Saya ulangi, mal'unun man atan bra'atan fi duburiha. Benar-benar terlaknat, diangkat berkah hidupnya siapapun yang menyetubui istrinya dari duburnya. Ini hadis-hadis hasan. Kemudian dalam riwayat lain, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 135, diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 639, Abu Daud nomor 3904, ya. Dan ini hadisnya dinyatakan hasan oleh para ulama hadis, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ata haidhan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyetubui wanita haid atau menyetubui wanita di duburnya, dua hal yang dilarang itu. Kemudian kedua perbuatan ini subhanallah, menggauli istri di dubur, memasukkan kemaluan di dubur, atau ya memasukkan kemaluan di kemaluan pada saat sedang haid ataupun nifas, itu disamakan oleh Nabi SAW dengan dukun. Perhatikan, sebarang siapa yang menyetubui wanita haid atau menyetubui wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Di sini sebenarnya ada tambahannya, terjemahannya au kahinan, atau mendatangi dukun, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anda bisa perhatikan itu, bagaimana efeknya, dan Anda bisa bayangkan di sana. Anda sudah punya jawabannya tentu. Kenapa Ustaz begitu vulgar membahas? Coba kalau saya tidak bahas ini teman-teman sekalian. Ya. Berapa banyak orang yang melakukan itu di antara kaum muslimin. Bahkan mereka menjadikannya sebagai sebuah kebanggaan, sebuah inovasi. Padahal inovasi tidak harus sampai ke sana. Yang haram tidak boleh. Kalau yang halal boleh. Kemudian juga ada anjuran tentunya, ya, agar orang dia menikmati istrinya, ya, semaksimal mungkin, dalam arti kata, ya, apa saja, dan coba kemas dengan baik. Mungkin Anda bisa kemas dengan makanan. Nabi SAW sunnahnya itu, Nabi SAW menyunnahkan kalau baru menikah, ya, maka memberikan minum istrinya, apakah susu dan segala, atau sesuatu yang manis, ya, agar keadaan lebih cair, ya. Terus duduk ngobrol, terus lupakan dulu semua permasalahan-permasalahan. Bahkan teman-teman harus tahu, sebagian ulama mengatakan salah satu pintu syaitan agar iblis dan pengikutnya bisa mencapai target perceraian dalam rumah tangga, dia renggangkan dulu biologisnya. Makanya Anda pernah alami nggak? Kadang-kadang dengan masalah kecil saja teman-teman sekalian, dengan masalah kecil, kadang-kadang cuma masalah sepele, tapi sudah cukup membuat suami istri bertengkar, akhirnya 2 hari, 3 hari, 1 minggu tidak hubungan biologis. Ada yang sampai 1 bulan, ada yang bahkan punya anak, sudah berapa orang kami tahu, 4-5 orang anak, ya. Akhirnya syaitan tidak bisa membuat mereka cerai, dibuat mereka pisah kamar. Tidak ada interaksi biologis yang merupakan pahalanya besarnya sama dengan kadar besarnya dosa zina kalau didosa. Besarnya itu, ini juga pahala besar karena Nabi SAW berikan kesamaan dengan zina. Ini haram, ini halal gitu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam hal biologis ini sedikit ditekankan agar usahakan jangan menolak kalau pasangan minta. Karena memang itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebagai pencinta lebih tahu. Kalau biologis itu terjadi teman-teman sekalian, kan jiwa kita jadi tenang, ya, ketegangan juga meredah gitu kan, emosi meredah, maka banyak masalah bisa selesai. Anda kalau punya masalah apapun dan terjadi interaksi biologis dengan pasangan, 50% masalah Anda sudah selesai. Tinggal Anda bicara baik-baik setelahnya. Tapi kalau tidak terjadi interaksi biologis sekian lama, terus kemudian Anda terus terpicu untuk ribut. Dan iblis kan begitu, memang targetnya bercerai. Dan awal mulanya adalah cair dulu, atau kaku dulu dari sisi biologisnya. Kata Nabi SAW, iblis memiliki singgasana di lautan, dan setiap hari ada anak cucunya melapor. Saya baru buat si fulan mabuk, saya baru buat si fulan berkelahi. Terus saja iblis anggap biasa, sampai ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Artinya tidak ada interaksi biologis antara mereka lagi. Dan bermula dari situ dulu. Ya. Cerai berarti sudah tidak akan ada sama-sama. Nikmat itu akan hilang. Oleh karena itu harus saling cair, lunak. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Dengarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda,
idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Ya, jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari. Hadis Bukhari nomor 5193 dan Muslim 1436. Ya. Dan kalau seseorang di antara kita, teman-teman, sempat tergoda sesuatu dari lawan jenis di luar sana, kembali kepada pasangan kita. Seorang laki-laki tergoda dengan seorang wanita, tertarik dia lihat, bisa memunculkan syahwat, bisa menjerumuskan pada zina, kembali ke istri segera, lampiaskan. Dengan tertumpahnya spermanya, redah itu. Begitu juga dengan wanita. Kapan dia lihat? Sudah, dia lari ke suaminya, selesai. Itu sangat membantu. Ada riwayatnya masalah itu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dikatakan dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah melihat seorang wanita. Nabi sendiri melihat wanita gitu. Lalu ia mendatangi istrinya Zainab yang saat itu sedang menyamak kulit miliknya. Lantas beliau menyelesaikan hajatnya, maksudnya dengan jima atau hubungan intim. Lalu keluar menuju ke para sahabat seraya berkata, Inna mra'ata tuqbilu fi surati syaitanin wa tudbiru fi surati syaitanin. فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ رَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ. Sesungguhnya wanita itu datang dalam rupa syaitan. Artinya syaitan bisa tunggangi dia untuk membuat laki-laki terpengaruh untuk mengganggunya atau berzina dengannya. Dan pergi pun kalau dia datang atau dia pergi ketemu sama laki-laki itu ditunggangi sama syaitan. Ini sejalan dengan makna hadis yang lain ya. Bahwasanya wanita itu adalah aurat, kalau dia keluar istashrafaha syaitan. Istishraf itu makna dalam bahasa Arabnya itu kurang lebih orang kalau mau lihat sesuatu yang jauh lalu dia taruh telapak tangan di atas matanya supaya bisa kelihatan jelas gitu. Syaitan memantau betul wanita yang keluar itu. Ya. Maka kata Nabi SAW, jika seseorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan, tanpa dia sengaja tentunya di sini, maka ataupun dia mungkin sengaja, subhanallah, dia lalai, maka hendaklah ia segera bersetubuh dengan istrinya, karena hal itu akan menolak sesuatu atau berupa syahwat yang dapat atau datang pada dirinya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1403. Para ulama berkata bahwasanya Rasulullah SAW melakukan seperti ini sebagai penjelasan bagi para sahabat mengenai apa yang mesti mereka lakukan dalam keadaan demikian, yaitu karena melihat wanita yang tidak halal, belum mencontohkan dengan perbuatan dan perkataan sekaligus. Hadis ini juga menunjukkan tidak mengapa mengajak istri untuk berhubungan intim di siang hari atau waktu lain yang menyibukkan selama pekerjaan yang dapat atau yang ada mungkin ditinggalkan. Kalau bisa jadi laki-laki karena bisa jadi laki-laki sangat tinggi sekali syahwatnya ya, ketika itu dan bisa membahayakan badan, hati juga pandangan matanya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim jilid 9 halaman 179. Ya. Kemudian tidak kalah penting teman-teman sekalian, ya, jangan ceritakan biologis itu kepada orang lain. Ini penting sekali. Kalau Allah berikan Anda istri yang membuat Anda puas, suami yang membuat Anda puas, cukup Anda saja. Jangan cerita sama orang lain. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamati ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshiru sirraha. Sesungguhnya termasuk manusia yang paling jelek, paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah seseorang laki-laki yang sudah menggauli istrinya. Dia udah tahu nih, dia lihat semua tubuhnya, dia nikmati. Kemudian dia menyebarkan rahasia ranjangnya. Nah, dalam riwayat lain, bahwasanya seorang laki-laki yang telah menggauli istrinya dan seorang wanita telah bergaul dengan suaminya, kemudian mereka menyebarkan rahasia itu. Pernah ada riwayat lain juga, teman-teman sekalian. Asma binti Yazid radhiyallahu anha, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, pada saat Nabi SAW selepas sholat subuh lalu mengatakan, mungkin seseorang di antara kalian menceritakan apa yang dia lakukan dengan pasangannya tadi malam. Kata beliau, benar ya Rasulullah, kaum laki-laki dan kaum perempuan di Madinah melakukan itu. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena itu perumpamaannya seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di jalan lalu dia menggaulnya di depan orang.
tanpa punya rasa malu. Jadi ini poin penting. Anda berdosa kalau Anda ceritakan pada orang lain. Dan ada efek kejiwaannya. Kalau seandainya seseorang laki-laki punya istri yang memuaskan dia. Lalu dia bercerita pada 5 orang temannya. Oh, istriku tuh begini dan begitu. Diceritakanlah segala macam. Seakan-akan teman-temannya melihat dengan mata kepala istrinya ini. Sampai menceritakan tai lalatnya, sampai menceritakan segala macam. Atau lengkukan-lengkukan tubuhnya. Ini berbahaya. Karena kalau ada 5 orang teman Anda itu, istri mereka tidak begitu, dia akan menggoda istri Anda. Itu pasti terjadi. Dan banyak terjadi. Saya tahu orang subhanallah sampai kesian, sakit hati di akhirnya. Karena temannya akhirnya mengganggu istrinya terpengaruh, akhirnya minta cerai maksa, cerai hanya nikah sama temannya. Ini semua bermula dari situ. Dan perempuan mudah terbawa dengan perasaan. Kalau teman Anda sudah tahu rasanya, dia akan mengatakan dengan bahasa-bahasa syaitannya, oh saya tuh suka sekali sama perempuan itu yang ada tai lalatnya di sini, atau ada begini. Padahal itu sebenarnya ciri istrinya temannya. Nah, ini bahaya sekali, wa na'udzubillah. Ini harus kita jelaskan secara rinci supaya jangan sampai terjadi, teman-teman. Begitu juga dengan kalau wanita, dia bahasakan misalnya kepada teman-temannya, 5 orang teman-teman wanitanya. Suaminya Masya Allah memuaskan dia. Lalu dia sibuk menceritakan suamiku itu begini, begitu. Seperti nampak depan mata oleh teman-teman wanitanya ini. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kalau mereka yang berlima ini, atau salah satunya saja, suaminya tidak begitu, dia akan ganggu suami Anda. Itu pasti. Dan suaminya akan terpengaruh karena kok kayak ditawar rasanya. Dia bilang saja misalnya, saya suka sekali kalau laki-laki itu begini badannya, atau begini warna kulitnya, atau begini kalau gayanya, atau kan itu nanti akan berpengaruh. Dan ini dilarang dalam Islam. Ada hal juga yang perlu diketahui teman-teman sekalian, yaitu kalau Anda datang dari safar, ini termasuk adab dalam syariat ya. Anda datang dari safar, anjurannya agar Anda jangan dulu masuk rumah kecuali Anda sudah menyampaikan kepada istri. Informasikan dulu. Via WA, via telepon. Jadi ini betul-betul teman-teman menggambarkan keromantisan luar biasa dalam Islam. Bagaimana agar interaksi biologis itu bukan terjadi begitu saja. Tapi sesuatu yang mahal. Setiap kali Anda interaksi biologis, di setiap itu harus punya nilai. Selain pahala Anda juga menikmatinya tentu ya. Itu penting. Diambil daripada hadis ini. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5246 dan juga Muslim 715, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta tastahidda al-maghibatu wa tamtashita asy-sya'ithah." Artinya, jika salah seorang dari kalian datang pada malam hari dari safar, jangan ia mendatangi istrinya tiba-tiba. Berilah kabar terlebih dahulu agar wanita yang ditinggal oleh suami itu mencukur bulu-bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya. Maknanya apa? Nabi SAW sudah tahu ada interaksi biologis. Orang kalau datang safar lama tidak ketemu kan rindu interaksi biologisnya seperti itu. Apa yang terjadi? Cukur kemaluannya, sisir rambutnya. Kenapa? Supaya cantik kelihatan, supaya bersih, supaya wangi. Jadi interaksi biologisnya jadi bagus, gitu loh. Itu Islam menata sampai seperti itu teman-teman sekalian. Juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata dalam hadis riwayat Muslim nomor 715, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatruqa ar-rajulu ahlahu lailan yatakhawwanuhum aw yaltamis atharatihim." Rasulullah SAW melarang seseorang mendatangi istrinya di malam hari untuk mencari-cari tahu apakah istrinya berkhianat kepadanya atau untuk mencari tahu kesalahannya. Jadi jangan buat kejutan, nggak usah buat kejutan. Lebih baik kita datang dalam kondisi istri kita siap menyampaikan, daripada kita buat kejutan. Akhirnya kita lihat sesuatu yang tidak nyaman, bajunya yang tua kah, rambutnya yang berantakan kah, dan bisa mengurangi nanti syahwat Anda. Berarti syahwat halal. Juga kalaupun istri lagi menyusui juga nggak ada masalah digauli. Istri lagi hamil pun tidak ada masalah digauli. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Laqad hamamtu an anha 'anil ghilati hatta dzakartu anna ar-Ruma wa Farisa yasna'una dzalika fala yadurru auladahum." Sungguh, semula aku ingin melarang kalian dari perbuatan ya, ghilati. Lalu aku melihat bangsa Romawi dan Persia di mana mereka melakukan gila terhadap anak-anak mereka. Gila dalam bahasa Arab, bukan gila bahasa Indonesia ya.
Nanti kita jelaskan sendiri. Ternyata hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 1442. Dan ghila bermakna adalah menyetubui istri yang sedang menyusui. Ya. Ada pula yang mengartikan wanita menyusui yang sedang hamil. Diambil dari syarah Sahih Muslim, jadi 10 halaman 16. Ya. Jadi ini hal-hal yang mendasar, yang mohon maaf ini saya sedikit banyak atau panjang lebar mungkin hampir 50 menit kita menjelaskan atau 40 menit tentang masalah ini. Karena saya lihat ini adalah hal yang sangat penting. Ya. Untuk diketahui, mumpung juga sedang membahas masalah hubungan biologis ini. Baik teman-teman sekalian, setelah menyebutkan sekian banyak poin tadi, kita akan masuk ke tema kita masalah hubungan seksual di surga. Kita akan merasakan juga seksual, tapi saya bilang tadi, akan berbeda kualitas dan kuantitasnya. Kita dengarkan dalilnya. Yang pertama di halaman 70, Anda pegang buku bisa lihat, firman Allah SWT dalam surah Zukhruf ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Ya. Artinya, dan di dalam surga terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Apa maknanya di sini teman-teman? Semua yang diinginkan oleh hati. Anda mau apa saja di surga boleh. Dan semua yang sedap dipandang oleh mata. Hadis yang menjelaskan ayat ini adalah hadis nomor 73. Dari awal kita belajar. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menuturkan, seorang laki-laki ahli kitab datang menemui Nabi SAW seraya berkata, wahai Abul Qasim, engkau menyangka bahwa ahli surga akan makan dan minum? Beliau SAW menjawab, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberi kekuatan 100 lelaki dalam hal makan, minum, dan juga seks. Jadi dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Kalau kuantitasnya sampai bisa 100 kekuatan laki-laki. Sekarang aja Anda bisa menggauli misalnya 4 orang istri kalau Anda poligami. Ini Anda atau 1 orang pun Anda bisa mengulangi berulang kali. Ini Anda punya kekuatan 100 laki-laki. Gitu. Berarti juga selain kuantitas akan harus ada kualitasnya. Kalau enggak mungkin bisa terulang berulang-ulang gitu kan. Lalu orang itu mendebat, mengatakan orang yang makan dan minum butuh buang hajat. Padahal di surga tidak ada kotoran. Jadi orang Yahudi ini menimpali apa yang Nabi SAW jelaskan tadi. Maka Nabi SAW menjawab, buang hajat mereka berupa tetesan peluh yang keluar dari kulit-kulit mereka seperti tetesan kasturi, lalu kemudian perut mereka kosong kembali. Hadis ini riwayat An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad sahih. Sebagaimana Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya nomor 3007 juga menjelaskan masalah itu. Saksi bahasan kita adalah seseorang nanti di surga memiliki kekuatan 100 orang laki-laki dari makanan. Kalau Anda sekarang bisa makan 2 piring, 1 piring misalnya. Berarti di surga nanti Anda bisa makan 100 piring seperti itu. Kalau Anda sekarang makan 2 piring, 1 kali makan, Anda bisa makan nanti 200 piring nanti. 100 kekuatan laki-laki. Minum juga begitu. Anda minum 2 gelas sekarang, Anda bisa minum 100 kali lipatnya. Biologis sekarang Anda bisa gaulin satu istri 1 hari 1 kali misalnya. Anda bisa 100 kali sehari. Itu seperti itu rasionalnya. Ini digambarkan dalam hadis, dalil tentang masalah ini. Dan salah satu yang memotivasi orang rajin beribadah, janji-janji Allah di surga. Itu dari awal kita belajar. Masalah pakaian, masalah makanan, masalah tubuh-tubuhan, masalah istana, ya, masalah mata air, sungainya. Kemudian hadis yang kedua, ini hadis terakhir dalam bab kita, hadis nomor 74. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, seseorang mukmin di surga diberi kekuatan demikian dan demikian dalam hal hubungan seksual atau jima. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah ia mampu melakukannya? Kata Nabi SAW, ia diberi kekuatan 100 orang pria. Hadis ini riwayat Tirmidzi, jilid 4 halaman 84, dan ia menilai sahih gharib. Saya mengatakan, kata penulis di sini, ia memiliki berbagai riwayat pendukung yang menguatkannya, di antaranya hadis sebelumnya dan selainnya. Ini diambil dari Mishkah Al-Masabi, jadi 3 halaman 90. Ya. Juga pada saat Nabi SAW menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala fi syughulin fakihun dalam surah Yasin, seingat saya itu surah Yasin ya. Maka kata Nabi SAW, mereka dari jima ke jima yang lainnya. Ya. Itu penyebutan tentang masalah biologis di surga. Allahu a'lam.